segala ulah sabli delega dan enak pasar kecapi masain pasar kecapi ada kami enak pasar kecapi ya masyarakat apa Agus pasar kecapi anu mama jajan tukang dagangnya nggak ada jajan lapar murun dari sononya mama jajan ya ntar biasanya mah ada tukang kupat pakai kecap jajan pengen apa emang pengen aco pengen bakso aco pakai teh botol bakso pakai teh botol ditinggal di rumah nggak ada yang ngejagain man tetangga nggak mau dititipin bader ini teh bocah semeleng dikit nyampe ke Jati Asih emaknya giliran sip malam jajan tak dulu atuh bapak gaya bukannya galak anaknya rewel giliran sip malam dan karang mau usaha nggak dibantuin sama bini rada repot apa nggak ada gambarnya apaan supaya ada gambarnya beli set-top box namanya anak kecil si sama emaknya giliran sip malam kerjanya di perumahan alhamdulillah di perumahan kuat kredit apaan sama kerjanya kuli nyuci cuman orang-orang megang sepintu bini gua mau megang 30 pintu makanya kebalik-balik Pak Haji oleng gimana masih sore segala nasi goreng ntar pagi tukang masaknya gitu bang yang pakai konde apa itu pak sinden mau gaya segala pengen sinden pak alut-alutan baca balad negara
yang bakal menuju ke Meralaya belum kita ceritakan sampai kita ceritakan di kayangan jagat Suralaya. Kagetnya Prames di Batara Guru Biada Panci Narada sebab bakal kedatangan Dawala putra Kilora Semar Bandaraya. Inilah kayangan jagat Suralaya. Kakang Panci Narada, oh adalah adik guru. Jangan enak tenang di kayangan jagat Suralaya, kakang. Pemerintah beragau Memponan irahman tari tanah irah pasar kejati Memponan irahman tari Panci Narada kabayan Dewa Hampura Rai Prames di Bantaran. Duduk dulu kakak. segala ulah suku pada ir pasar kecapi kapayana sekali dunia pada ir pasar kecapi anoma Kaulah Batara yang Mahampura Eyang Prames. Duduk dulu kasih Batara Yama. Pemerintah beragau melepas dan dosa panen pasar kecapi diserang apa aman dan sadar Dewa Patning Ciligerang Cur cahaya kadia kunang-kunang Solandra Salin Sumawa ya Salin Sumawa Kakang Panci Narada, kakang. Bagaimana keadaan diri kakang? Sehat kang? Adik guru adik kakang junjunan sesembahan diri kakang yang dipuja dipuji pada diri kakang baik siang maupun malam ini di kayangan jagat Suralaya. Karena doa Prames di Batara keadaan kakang sehat tak kurang suatu apa puni. Mudah-mudahan Rai selaku penguasa mendapatkan perlindungan dari Yang Kuasa sehingga keadaan diri Rai sehat, juga seluruh para dewa yang dipimpin ada Rai Prames di Batara. Rai sehat alhamdulillah. Karena doa dari Rai cuman yang namanya udah tua mapan sesehat-sehat, tenaga udah rada kurang, mata leliatan
udah rada ngurangi. Apalagi kalau habis main HP melihat tetangga mukanya burem, namanya udah tua. Dengeran rada kurang. Tuh, kan kata istri udah kata kita mah pindah. Jadi udah capek banget ngelayanin. Namanya udah tua. Dia kata bini udah ayo kita tarikin tuh di kakinya. Jangan dibentuk. Ama lupa rada gampang. Namanya udah tua. Kata kakang kali bini kakang pantes cakep gemuk kongkoh. Enggak taunya bukan. Cuma bukan lupa, Bang. Mana udah dibawa-bawa pas minggu. Bukan lupa nama itu masuk. Bukan lupa kalau begitu. Apa man? Cuma cerewis. Oh, cerewis itu kan. Sehat. Iya syukurlah tuh kakak anak Batarayama. Seperti halnya yang Panci Narada kada diri kaulah sehat tak kurang suatu apapun. Iya syukurlah kakang Panci Narada. Ada apa Rai kelihatannya bingung, kelihatannya pusing. Coba kita bakal kedatangan tamu yang kira-kira nyusahin. Tamu pakai segala nyusahin. Yang datang ini kekayangan Tedawala anak kakang Semar. Maksud kedatangan Dawala kekayangan enggak dua, enggak tiga, tujuannya mau minta usaha ini di kayangan jagat Suralaya. Jadi Dawala datang mau minta usaha, yaitulah kakak. Sedangkan kakang Semar masih ada. Kalau memang kakang Semar yang datang ke kayangan, mungkin yang namanya usaha mau banyak mau sedikit emang kudu kita bagi. Usaha memang warisan dari orang tua, bagusnya mah kita pecah rata. Tapi ini yang datang si Dawala, baik kalau diizin pada dia punya orang tua, coba kalau nggak diizin karena hidup rasa susah mungkin ya. Cuman menurut Rai, jaga jangan sampai bertemu pada diri saya. Umpama Dawala maksa tangkep, ceburkan di kawah Chandra di muka. Oke. Anak Batarayama siapa ya? Saya bakal mempersiapkan para dewa, bakal dijaga nyatanya si Dawala 4 penjuru arah ini di kayangan jagat Suralaya. Segera anak Batarayama, baik ya, permisi diri kaulah. Umpama Dawala maksa tangkap, ceburkan di kawah Chandra di muka. Baik. Nggak disangka si Dawala kudu punya niat yang gak benar. Ya makanya kakak coba awasin pada diri kakak baik.
ngungku biar di tempat gelap juga dawala menggak kudu kelihatan mukanya dari ungkukannya beda. Dia mah kalau jalan ada daun bongkok. Asal jalannya ada bongkok dikit udah. Tahu dari jauh. Assalamualaikum. Waduh, bener ini si dawala kakang. Ya bener. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Masuk ya. Ini saya pakai sendal lain sebelah. Bagaimana? Buka atau buka? Para sendalnya belum. Karena merah mulu dia bakal. Datang ke kayangan makali kelung makan aja mah. Enggak kudu bayar, namanya di rumah mamang. Di rumah mamang Kue mah ada, alhamdulillah. Rokok juga berkah, mandari kita baru datang. Kalau mamangnya terus ke dapur gitu. Lah kue aja ini di panggung suasana. Cuman kalau aku sama mamang, kalau kayak polongnya sama mamang bermusuh. Masuk. Mudah-mudahan aja hasil. Masuk dawala, masuk dawala. Saya Udel mah duduk. Kumaha wajahnya bon korea di kelas kumaha wajahnya bon korea di kelas barang dianggap penolak lain ketika orang jati asing penolak datang nira yang pangkonan, selendra saling sumawa. Biasanya yang namanya dawala paling enggak 3 orang 2 kudu ada temannya datang ini ke kayangan jagat Suralaya. Dan ini cuma sendiri diri sampean datang di kayangan
apa yang dimaksud, apa yang dituju, kasih tahu di hadapan Batara Yama Adipati. Ya, pertama-tama saya mohon maaf kalau kedatangan saya ngeganggu dewa yang ada di kayangan jagat Suralaya. Yang kedua, datangnya saya ini ke kayangan jagat Suralaya di dalam rangka silaturahmi Yeman. Sebab yang namanya tomboro sifatnya sama saudara, apa nama orang lain juga kita kalau bisa biar pada akur, biar pada rempuk, biar saling silaturahmi. Karena apa? Dengan memperbanyak silaturahmi, kata bapak, maka katanya rezeki rada gampang, umur ya rada awet-awetan dikit. Itu kata bapak itu juga. Yang kedua, di samping umur rada panjang, rezeki rada gampang, kan kalau sering-sering silaturahmi maturan kita pusing, kalau sering ayam mah pusing kita hilang. Nah, coba kalau kita di rumah kita duduk aja dari pagi sampai sore, kita memang kagak kerja. Apa aja pan kalau lagi bengong yang jadi pikiran kita, perasaan hidup kita paling susah, perasaan hidup kita paling belangsak. Padahal mah kalau kita keluar ada lagi yang lebih belangsak dari diri kita. Pikiran kita kagak mentok ya man. Pikiran atau wawasan lebih luas. Jadi maksud diri sampean yang sebenarnya, saya pengen ketemu mamang saya. Iya, mamang ada kangen bagian kebawaan gitu. Ya tadinya mah saya mau bebawaan ya, habis musim apa tuh karang memang di kampung merambutan, biasanya udah pada jadi kagak jadi. Ada pisang apa milik, kalau yang kecil masih muda udah rubuh. Ada pohon mangga ya semut mulu. Rezeki memang ngikutin kadang-kadang. Kalau usaha lagi, iya kalau yang rada susahan mapan kadang-kadang tibang punya sepun pun mangga ke, wah itu pun mangga kesambar geledek. Kalau yang kecil benar pun mangga atu-atunya itu. Padahal mah punya pun mangga atu-atunya. Nah, inget di perumahan mah punya pohon mangga atu-atunya gitu, buahnya kuat pada jatuh. Ya memang rezekinya lagi gampang. Beda tempatnya kok hawanya gitu. Lah, rezeki mah kalau lagi gampang, kita miara ayam 2 biji kuat jadi 20. Beranak lagi, nelor lagi. Kalau emang yang rezekinya kecil mah timbang punya ayam boleh ngeruat ya kuat mati itu ayam. Ya nggak mati dimakan tenggarang. Kalau matinya habis nelor, pisang kan nggak telur doang, ayam biar mati. Lah milik memang bang. Bukannya sering-sering kita hiburan, sering-sering kita keluar mah kali-kali ada yang nawar-nawarin apa, atau kita nggak kuat beli ke nyalo-nyaloin mah. Kadang-kadang diajak lah. Kalau ngedeketin temen masa kagak-kagaknya bisnisnya nomorun rokok-rokok mah dibeliin. Lah ilok dia ngerokok kita kudu kagak ngerokok, kecuali temennya si Acep tadi kalau ngerokok dicabut satu terus dimasukin ke kantong. Kalau rokok orang tuh paling mau ngisepin. Makanya Acep mah julukannya kayak emang mah kejadian tuh. Kadang-kadang begini man, yang namanya milik man, kita orang susah punya anak perempuan ada 4. Emang rumah kita kecil neng, kapan lu punya jodoh memuruntar lu dibawa sama laki lu, atau lu punya laki yang senang memurun rumah gua didandanin ya man. Ya karena emang miliknya kecil, anak kita yang 4 kawin sama lelaki yang emang ngontrak.
begitu aja udah nikah sama anak kita nggak ngontrak pindah sama kita lah jadi nambahin 3 Lah beda-beda amat itu ya. ya milik mah kalau yang kecil pun kadang-kadang berumah tangga gak ada ya yang pada berebut berumah di sini aja berumah di sini aja berumah di sini aja Atas balik gua ke rumahnya dia kasur dekat sama WC. Bener, namanya orang tua mah banyak kan ngalah tadinya tidur rada ngemperin karena emang karang mau ditempatin sama anaknya yang udah kawin pindah ke dapur Iya. Dapur udah ngebul. nyampur dah. Emang namanya orang susah nggak kuat beli gas masak masih pakai kayu Dia punya haus. bangun tidur hidung udah pada hitam gitu-gitu juga man jangan nyesel ke nasib sebab masing-masing juga udah ada takdirnya masing-masing juga udah ada tulisan dari Yang Maha Kuasa. Benar. 1000 kali kita pengen kaya, kalau kata Allah miskin, lah mau diapain tuh milik mah. Kalau kata tukang gendang teh mah kalau milik segayung pucung mah. Iya. Jangan lagi nyendok air di gelas, apa nyendok air di laut. Emang miliknya segayung pucung, dapatnya segayung pucung juga. Padahal melaut airnya. Kita ucapin juga sama teman-teman kita yang pada kumpul iman dari Jati Asih, dari Pamahan, Pak Wakil Gayan, alhamdulillah sehat. Masih simpati ya. Masih simpati. Terus Bapak Haji Hendrik, alhamdulillah masih sehat. Masih gagah banget ya. Biar sehat terus Pak. Ntar besok kita nanggap wayang lagi. Yang dari Pasar Capi, Bang Sain, Bang Agus pada kumpul. Hah? Yang dari Jatiluhur, Pak Inah ada, alhamdulillah. Apa yang ngegembol kita giroko berkah malam berkahnya kita mudah-mudahan Bapak Sebul Hajat juga kesonenya rezekinya tambah gampang, usahanya tambah lancar, Ananda yang dihitam menjadi anak yang soleh, anak yang berbakti pada nusa bangsa agama. Jangan nyalain hujan namanya orang hajatan mah. Biar katanya kagak hujan, kalau tetamunya kagak lo buat apa? Rezeki hujan mah berkah. Tuh, siapa tahu dihujanin kita hajatan, besok rezeki kita datangnya kayak hujan. Iya. Besok kalau pengen krian, Hah? pengen hujan mas. Man? Ada yang minta buah kaung man. Cuma dagang kodok. Siapa minta buah kaung? Oh cepot yang ngibing. Cepotnya nggak ke bawah, belum keluar. Ya udah si Ben aja yang nyanyi. Ntar bejibur kalau mau joget silahkan. Boleh ditandakin buah kaung iman? Boleh silahkan. Iya. Boleh ayo kita buah kaum buat para penggemar Radio Irma semuanya nih yang nanti bakal ngedengerin, buat yang ada di sini semuanya. Oke, buah kaum. Kita aja yang ngadakin mah.
Aku mana pakai yang